Halo para pecinta timnas dan sepak bola Indonesia. Kembali lagi di channel Zona Timnas Indonesia. Rumahnya berita-berita dan kabar terbaru dan terupdate seputar timnas Indonesia. Berita pertama, Indonesia mendunia. Pertandingan yang tak pernah disangka akan membuat dunia menoleh ke Indonesia. Indonesia versus China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya laga sepak bola. Ini adalah momen sejarah. Tiketnya ludes dalam sekejap, hak siarnya diperebutkan berbagai negara dan FIFA, sampai terkejut melihat kekuatan supporter Indonesia. Bahkan, pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United di Bukit Jalil terlihat sepi jika dibandingkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Mantap! Patrick Kluivert akhirnya mengumumkan 32 pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Tapi satu nama langsung jadi sorotan, Stefano Lillipali. Dia bukan pemain baru, tapi kehadirannya kali ini penuh makna dan strategi. Apakah ini hanya soal kualitas? Atau ada faktor lain yang membuat Kluivert memanggil pemain berdarah Belanda Indonesia ini? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow! Striker muda andalan timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, resmi membuat keputusan mengejutkan, meninggalkan Liga 1 Indonesia dan memilih berkarir di Liga Malaysia. Tapi bukan hanya itu yang bikin heboh. Klub yang meminangnya ternyata berasal dari Brunei Darussalam dan media asing langsung angkat suara. Simak semua beritanya hingga selesai. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Indonesia mendunia. Pertandingan yang tak pernah disangka akan membuat dunia menoleh ke Indonesia. Indonesia versus China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan hanya laga sepak bola. Ini adalah momen sejarah. Tiketnya ludes dalam sekejap, hak siarnya diperebutkan berbagai negara dan FIFA, sampai terkejut melihat kekuatan supporter Indonesia. Bahkan, pertandingan ASEAN All-Star versus Manchester United di Bukit Jalil terlihat sepi jika dibandingkan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Wow, sangat luar biasa. Biasanya pertandingan Asia Tenggara hanya menarik perhatian regional. Tapi kali ini pertandingan Indonesia versus China mendadak jadi rebutan. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Stasiun televisi dari Timur Tengah, Asia Timur, bahkan Eropa, ikut bersaing mendapatkan hak siar laga ini. FIFA yang memantau langsung perkembangan ini pun mengakui ini sangat langka di kawasan Asia Tenggara. Sampai Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan komentarnya. Kami sangat kagum dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Antusiasme para supporter, energi di stadion, dan besarnya minat global terhadap laga ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan yang sedang bangkit di dunia sepak bola. Gianni Infantino bahkan menyebut Indonesia sebagai negara dengan potensi besar yang patut diperhitungkan di masa depan. Dalam hitungan jam, 80.000 tiket pertandingan Indonesia versus China habis terjual. Semua kategori, ekonomi hingga VIP, ludes tanpa sisa. Supporter datang dari seluruh penjuru Indonesia. Bahkan ada yang rela menempuh ribuan kilometer hanya untuk menyaksikan timnas dari tribun langsung. Ini jelas mengalahkan laga ASEAN All-Star versus Manchester United yang rencananya akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia. Meski menghadirkan klub besar sekaliber Manchester United,
penonton yang hadir tak mampu menyaingi antusiasme di Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Ini bukti bahwa sepak bola Indonesia sudah punya daya tarik global. Tiket ludes, hak siar diperebutkan, dan supporter jadi kekuatan utama. Inilah wajah baru sepak bola kita. Namun, tidak semua pihak senang dengan euforia ini. AFF dan FAM justru kecewa berat. Pertandingan yang mereka promosikan besar-besaran bersama Manchester United justru minim peminat. Hak siarnya pun tak laku. Banyak stasiun televisi enggan menayangkan karena kurangnya minat. Sebaliknya, pertandingan Indonesia versus China justru jadi rebutan. Ini menjadi sinyal kuat. Sepak bola Indonesia mulai menggeser dominasi regional. Di balik gegap gempita stadion, ada roda ekonomi masyarakat yang ikut berputar. Para pedagang kecil, UMKM, hingga penyedia jasa transportasi dan penginapan ikut merasakan berkah dari tingginya animo pertandingan ini. Beberapa pelaku usaha mengaku omzet mereka naik 2 hingga 3 kali lipat. Hotel di sekitar stadion bahkan full booked sejak H3. Ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar tontonan, tapi juga penggerak ekonomi rakyat. Bahkan Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir pun ikut berkomentar, "Saya sangat bangga. Ini bukan hanya kemenangan di lapangan, tapi juga kemenangan rakyat kecil. Kita harus terus dorong agar sepak bola bisa jadi pilar ekonomi nasional." Keberhasilan ini membuat Indonesia mulai diperhitungkan. FIFA membuka peluang lebih besar untuk Indonesia menjadi tuan rumah ajang besar. Dunia melirik, Asia Tenggara menyaksikan, dan Indonesia siap melangkah. Tegasnya dengan penuh semangat dan terharu. Bahkan Presiden FIFA, yakni Gianni Infantino, memberikan pernyataan yang bikin warga Indonesia semakin bersemangat. Jika Indonesia mampu menjaga momentum ini, saya yakin dalam waktu dekat mereka akan menjadi pusat pertumbuhan sepak bola di Asia. Kami di FIFA sangat mendukung perkembangan ini, tegas Infantino dengan penuh harapan. Pertandingan ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini adalah kebangkitan. Ini adalah momen di mana bangsa ini bersatu, berdiri tegak, dan memperlihatkan kepada dunia bahwa Garuda memang pantas terbang tinggi. Satu pertandingan, satu stadion, satu bangsa, dan jutaan hati yang menyatu. Indonesia versus China bukan hanya laga biasa. Ini adalah gerbang menuju masa depan yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, dunia mulai menoleh ke arah Indonesia. Dan untuk pertama kalinya, kita percaya bahwa mimpi ke Piala Dunia bukan sekadar mimpi. Dari tiket yang ludes, hak siar yang diburu, hingga ekonomi yang tumbuh, semua menunjukkan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang cerah. Dan ini baru permulaan. Sekarang timbul pertanyaan besar, apakah menurut kalian Indonesia layak menjadi tuan rumah ajang besar FIFA di masa depan? Jika layak, tulis layak di kolom komentar dan berikan argumen kalian. Dan yang paling penting, mari kita terus dukung Timnas, cintai sepak bola Indonesia, dan bersama kita buktikan bahwa Garuda memang pantas terbang tinggi di pentas dunia. Dan jangan lupa like apabila kalian setuju kalau sepak bola Indonesia sudah maju. Share ke teman kalian kabar ini agar semua tahu tentang perkembangan Timnas Indonesia. Dan juga mohon untuk di-subscribe channel ini. Aktifkan lonceng agar kamu nggak ketinggalan kabar maupun berita menarik seputar Timnas Indonesia. Merdeka! Mantap! Patrick Kluivert akhirnya mengumumkan 32 pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang. Tapi satu nama langsung jadi sorotan, Stefano Lillipali. Dia bukan pemain baru, tapi kehadirannya kali ini penuh makna dan strategi. Apakah ini hanya soal kualitas? Atau ada faktor lain yang membuat Kluivert memanggil pemain berdarah Belanda Indonesia ini? Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Pertandingan melawan China dan Jepang di bulan Juni mendatang akan jadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia.
Berlangsung di tengah persaingan sengit Grup C, hasil dari dua laga ini akan sangat menentukan nasib Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan tekanan yang besar, Kluivert tidak ingin ambil risiko. Ia memanggil 32 pemain, kombinasi pemain muda potensial dan pemain senior berpengalaman. Salah satu nama yang cukup mengejutkan adalah Stefano Lillipali. Stefano Lillipali bukan nama baru. Ia adalah salah satu pilar timnas era sebelumnya. Namun beberapa tahun terakhir, namanya sempat tak masuk dalam skuad Garuda. Meski tak muda lagi, pemain Bali United ini justru tampil konsisten di Liga 1. Dalam 2 musim terakhir, ia mencatatkan kontribusi gol dan assist yang stabil. Bahkan di musim 2024-2025, Lillipali menjadi salah satu playmaker lokal paling produktif. Statistik, 9 gol, 11 assist. Liga 1 musim terakhir. Lalu, mengapa Patrick Kluivert memanggil Lillipali sekarang? Menurut banyak analis, ini bukan hanya soal performa, tapi juga soal kebutuhan taktik, kedalaman skuad, dan bahkan faktor psikologis. Aji Santoso, pelatih Persela dan ex-Persebaya, memberikan komentar. Pemanggilan Lillipali bukan tanpa analisa. Dia pemain yang berkualitas dan konsisten. Pasti Kluivert ingin menambah opsi kreatif di lini depan. Selain itu, absennya Ragnar Oratmangoen karena masalah kesehatan juga membuka ruang untuk pemain dengan peran serupa. Lillipali dinilai sebagai sosok yang paling siap untuk mengisi kekosongan itu. Tegasnya, selain kualitas, bisa jadi ada faktor psikologis. Mereka sama-sama dari Belanda, pasti ada pemahaman karakter yang lebih mudah terjalin. Ungkap Aji dengan positif. Patrick Kluivert adalah pelatih asal Belanda. Stefano Lillipali juga besar di sistem sepak bola Belanda. Keduanya punya filosofi sepak bola yang serupa. Ini bisa menjadi keunggulan tersendiri. Lillipali tidak butuh waktu lama beradaptasi dengan sistem permainan yang dibawa Kluivert. Ia tahu betul bagaimana menjalankan peran sebagai gelandang serang dalam sistem Belanda. Namun tetap saja, pemanggilan ini penuh tantangan. Lillipali harus membuktikan bahwa dirinya masih bisa bersaing di level internasional. Komentar analis, usia bukan masalah jika konsistensi dan mentalitas tetap terjaga. Lillipali bisa menjadi pemimpin di ruang ganti dan mentor bagi pemain muda. TC di Bali akan menjadi titik awal penting. Di sana, chemistry antar pemain dibangun, strategi dimatangkan, dan Lillipali punya peluang besar untuk membuktikan dirinya layak masuk line-up utama. Di tengah segala dinamika ini, satu hal tetap sama, harapan jutaan rakyat Indonesia. Apapun keputusan pelatih, para supporter ingin melihat timnas tampil dengan semangat juang tinggi dan strategi matang. Dan pemanggilan Lillipali adalah satu langkah strategis, kombinasi antara pengalaman, kecerdasan taktik, dan koneksi emosional dengan sang pelatih. Apakah Stefano Lillipali akan menjadi kunci kemenangan saat melawan China dan Jepang? Apakah faktor kedekatan budaya dan pemahaman strategi bisa menjadi pembeda? Berikan komentar kalian dengan pemanggilan Stefano ini di kolom komentar. Dan dukung terus Timnas Indonesia. Satu tekad, satu semangat, Garuda di dadaku. Dan jangan lupa untuk like video ini, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita dan kabar Timnas Indonesia. Wow, striker muda andalan Timnas Indonesia, Ramadhan Sananta, resmi membuat keputusan mengejutkan, meninggalkan Liga 1 Indonesia dan memilih berkarir di Liga Malaysia. Tapi bukan hanya itu yang bikin heboh. Klub yang meminangnya ternyata berasal dari Brunei Darussalam dan media asing. Langsung angkat suara. Simak semua beritanya hingga selesai. Media Vietnam, Tetao, menjadi salah satu yang pertama mengangkat kabar ini. Dalam laporan mereka,
Sananta disebut menolak beberapa tawaran dari klub besar Indonesia dan justru memilih bergabung dengan DPMM FC, klub asal Brunei yang akan kembali tampil di Liga Malaysia 2025-2066. Inilah kutipan dari Tetao, striker timnas Indonesia, Ramadan Sananta, resmi bermain di Liga Malaysia musim depan. Keputusan ini sontak mengundang banyak pertanyaan. Mengapa salah satu striker paling menjanjikan di Indonesia memilih liga yang dianggap sebelah mata oleh sebagian publik Indonesia? DPMM FC adalah klub milik Kerajaan Brunei Darussalam. Mereka sempat bermain di Liga Malaysia pada 2007 sebelum hijrah ke Liga Singapura. Kini mereka akan kembali bersaing di Malaysia setelah 17 tahun. Dan inilah statistik singkatnya. Liga Singapura 2024. Posisi ke-6, Piala Singapura, lolos semifinal, prestasi, 2 kali juara Liga Singapura, 1515, 1919. Bagi DPMM, Sananta bukan pemain sembarangan. Ia direkrut untuk mengisi slot pemain ASEAN, sebuah posisi strategis untuk mendongkrak daya saing klub di kompetisi negeri jiran. Sananta, yang baru berusia 22 tahun, mencetak 5 gol dan 2 assist musim ini bersama Persis Solo. Meski timnya terseok di papan bawah, kontribusinya cukup vital untuk membantu Laskar Sambernyawa bertahan di Liga 1 dengan statistik yang mentereng gol, 5 assist, 2 klub Persis Solo, peringkat 13 dari 18. Sananta membuktikan dirinya tetap produktif meski dalam tekanan, dan inilah yang jadi alasan utama DPMM FC, yakin menjadikannya tumpuan lini depan mereka. Menurut pernyataan resmi klub, Sananta memang mendapatkan beberapa tawaran dari klub-klub top Liga 1. Tapi sejak awal, pilihannya selalu mengarah ke DPMM FC. Pernyataan langsung dari DPMM FC. Ramadan mendapat beberapa tawaran dari tim besar Indonesia, tetapi pilihannya selalu DPMM. Kami telah mencapai kesepakatan, ia akan bergabung bersama keluarganya awal Juli untuk persiapan musim baru. Lalu apa alasan dibalik pilihan ini? Ada dugaan faktor-faktor muncul. Stabilitas finansial. DPMM dikenal sebagai klub dengan keuangan sehat karena disokong langsung oleh Kerajaan Brunei. Lingkungan tenang. Sebagai pemain muda, Sananta mungkin melihat lingkungan Brunei dan Malaysia lebih kondusif untuk fokus mengembangkan diri. Exposure regional, Liga Malaysia dikenal memiliki liputan media regional lebih besar dibanding Liga 1, terutama di Asia Tenggara. Reaksi dari fans beragam. Ada yang bangga karena Sananta bisa membawa nama Indonesia di luar negeri, ada pula yang menyayangkan karena merasa Liga Malaysia lebih lemah dibanding Liga 1. Dan inilah komentar dari media Vietnam. Ini bukti bahwa pemain muda Indonesia kini mulai berani mengambil jalur regional untuk berkembang. Ada komentar dari fans Indonesia. Semoga bisa berkembang lebih baik dan kembali ke timnas dengan lebih tajam. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dampak keputusan ini terhadap karier Sananta di timnas? Dengan tampil reguler di klub asing, Sananta bisa menambah jam terbang internasional. Tapi ia juga harus mampu menunjukkan performa yang stabil agar tak tergeser oleh striker lain seperti Rafael Struijk, Dimas Drajat, atau Hoki Caraka. DPMM FC akan memulai musim baru Liga Malaysia pada Agustus 2025. Tapi persiapan dimulai awal Juli. Sananta akan pindah ke Brunei bersama keluarganya. Ini akan jadi babak baru dalam perjalanan kariernya. Tantangan, tekanan, dan harapan kini bertumpu pada pundaknya. Sananta sudah memilih jalannya. Keputusan berani ini kini jadi sorotan regional, tapi satu hal yang pasti, langkah ini bukan sekadar soal pindah klub, ini soal mimpi, tentang menjadi lebih baik, lebih matang, dan lebih siap membela merah putih. Apa pendapat kalian tentang keputusan Sananta?
Bikin heboh ASEAN. Tiba-tiba saja legenda Malaysia Safi Salih semprot fam habis-habisan gara-gara tolak ajakan PSSI untuk ikut turnamen mini untuk meningkatkan kualitas timnas di kawasan ASEAN. Mereka hanya tahu politik dan pingin keuntungan saja, tidak ingin sepak bola Malaysia maju. Simak ungkapan berkelas dari Safi Salih ke FAM hingga selesai, dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang. Belum lama ini Presiden Thailand yakni Madam Pang membela atau pasang badan untuk PSSI dan siap untuk gantikan timnas Malaysia mengikuti turnamen mini yang diadakan oleh PSSI. Tiba-tiba saja ada kabar yang mengejutkan dari Malaysia sendiri. Kali ini bukan karena gol spektakuler atau drama di lapangan, tapi karena sebuah pernyataan panas yang dilontarkan langsung oleh legenda sepak bola Malaysia yakni Safi Salih terhadap FAM. Federasi Sepak Bola Malaysia. Ya, Anda tidak salah dengar, sang legenda hidup sepak bola Malaysia itu mengamuk di media sosial setelah FAM secara resmi menolak ajakan dari PSSI untuk menggelar pertandingan mini bergengsi antar negara di Jakarta. Pertandingan mini ini awalnya dirancang sebagai ajang persahabatan yang mempererat hubungan antar negara dan sekaligus sebagai pemanasan sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Namun, keputusan FAM untuk menolak partisipasi mengejutkan banyak pihak, termasuk masyarakat sepak bola Malaysia sendiri. Dan bahkan dalam sebuah wawancara eksklusif di salah satu stasiun televisi swasta Malaysia, Safi Salih tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Saya sangat kecewa. Keputusan FAM ini sangat memalukan. Ini kesempatan untuk kita menunjukkan semangat ASEAN, tapi mereka tolak macam tak mau maju. Apa mereka takut kalah? Kita bukan sedang bicara soal menang atau kalah, tapi soal kebersamaan dan sportivitas. Kepimpinan yang kepala batu begini hanya akan membawa bola sepak Malaysia mundur ke belakang, ujar Safi dengan nada tajam. Tak hanya itu, Safi juga menyindir bahwa FAM kini seperti organisasi yang hidup di masa lalu, tidak mau mengikuti perkembangan zaman dan terus membuat keputusan sepihak tanpa transparansi, sehingga berefek ke timnas Malaysia yang gagal total di berbagai kompetisi, baik di Piala AFF, Piala Asia, dan bahkan tidak lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Sementara timnas Indonesia sangat berkembang dan bahkan bisa berpeluang untuk lolos Piala Dunia 2026. Setelah mendengar komentar Safi Salih, akhirnya Erick Thohir buka suara. Ini adalah ajang untuk satukan ASEAN, bukan keperluan politik, apalagi hanya untuk mencari keuntungan. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir yang dikenal diplomatis, akhirnya buka suara menanggapi kontroversi ini. Dalam konferensi pers singkat di Jakarta, Erick menyayangkan keputusan FAM, namun tetap memberikan penghormatan kepada Safi Salih. Saya hormati komentar Bang Safi. Dia adalah legenda dan suaranya pasti mewakili banyak fans Malaysia. Turnamen ini sebenarnya bertujuan untuk menyatukan, bukan memecah. Kalau ada federasi yang menolak, itu hak mereka. Tapi kita tetap jalan terus, dan pintu akan selalu terbuka untuk Malaysia kapanpun mereka mau bergabung, ucap Erick dengan tenang namun penuh makna. Hingga berita ini diturunkan, tagar hashtag kami bersama Safi dan hashtag FAMOut menjadi trending topik di Malaysia dan Indonesia. Ribuan netizen Malaysia menyerang akun media sosial resmi FAM, menuntut klarifikasi atas keputusan tersebut. Beberapa bahkan menyebut bahwa FAM tidak lagi mewakili suara rakyat pecinta bola Malaysia. Sementara itu, fans Indonesia menyatakan simpati kepada Safi Salih, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang menjunjung tinggi sportivitas dan keberanian bicara. Sekarang ada pertanyaan untuk kalian. Apakah kritik dari legenda seperti Safi Salih layak untuk ditindaklanjuti atau hanya dianggap sebagai emosi sesaat? Dan apakah kamu setuju Malaysia harus ikut pertandingan mini di Jakarta demi memperkuat solidaritas ASEAN? Tulis pendapatmu dan argumenmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan update drama sepak bola Asia Tenggara berikutnya, karena ini baru awal dari kontroversi yang lebih besar.
Wow, ini baru mantap dan bikin bangga semua pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia cetak sejarah baru lewati poin Vietnam dan Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir sampai merinding dan dengan bangga bisa lewati raksasa ASEAN. Mimpi Piala Dunia 2026 kian dekat. Ini fakta mengejutkan yang bikin ASEAN panik. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Dunia sepak bola Asia Tenggara sedang berguncang karena satu nama. Timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sang Ketua Umum PSSI yang penuh visi, Erick Thohir, tim Garuda kini resmi menyalip pencapaian dua raksasa ASEAN, yakni Vietnam dan Thailand, dalam perjalanan ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir tak bisa menyembunyikan rasa bangga luar biasa atas lonjakan performa Timnas Merah Putih. Dengan nada penuh semangat, ia menyatakan bahwa Indonesia kini berada di level yang belum pernah dicapai oleh Vietnam dan Thailand sebelumnya. 9 poin bukan angka biasa. Ini simbol perjuangan, keringat, dan darah Garuda yang tak pernah menyerah, ujarnya dengan mata berbinar. Sementara Vietnam dan Thailand dulu hanya sekadar numpang lewat di putaran ketiga kualifikasi, Indonesia kini membuktikan diri sebagai pesaing sejati. Flashback ke masa lalu, Thailand yang digadang-gadang jadi harapan ASEAN di Piala Dunia 2018 justru jadi bulan-bulanan di grup B dengan hasil menyedihkan. 8 kali kalah, 2 kali imbang, 0 kemenangan, dan hanya 2 poin. Sebuah catatan yang membuat pendukungnya frustrasi bukan main. Vietnam, nasibnya juga tak lebih cemerlang. Di kualifikasi 2022, mereka mengakhiri perjalanan dengan hanya 1 kemenangan dan 1 hasil imbang, total 4 poin dari 10 laga. Harapan rakyat Vietnam pupus, dan mereka pun harus gigit jari melihat negaranya jadi juru kunci. Kini, sorotan beralih ke Indonesia yang sukses mengumpulkan 9 poin dari 8 pertandingan, dengan peluang emas menambah poin saat bersua Cina dan Jepang di laga pamungkas. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti bahwa Indonesia telah memecahkan rekor dan membalikkan peta kekuatan ASEAN. Jika Anda bandingkan dengan tim-tim lain di kawasan, kita sudah jauh lebih baik. Kami bangga, tapi kami juga sadar masih banyak yang harus diperjuangkan, ucap Erick Thohir tegas. Tapi Erick tak hanya menyampaikan euforia, ia mengingatkan publik untuk tetap rendah hati, sabar, dan terus memberikan dukungan total. Ia berpesan agar mimpi bersama ini tidak dirusak oleh komentar negatif atau sinisme yang tak membangun. Biar pemain dan ofisial kerja maksimal. Tugas kita satu, percaya dan mendukung kapanpun dan dimanapun. Dengan 2 laga tersisa dan semangat yang terus membara, mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 bukan lagi dongeng, ini realita yang siap terwujud. Apakah ini pertanda kebangkitan sepak bola Indonesia secara nyata? Apakah Thailand dan Vietnam kini sudah harus belajar dari Indonesia? Seandainya Indonesia lolos ke Piala Dunia, apakah Erick Thohir layak disebut sebagai Bapak Kebangkitan Sepak Bola Nasional? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan update terbaru soal perjalanan Timnas menuju panggung dunia. Karena sekarang bukan saatnya ragu, saatnya percaya, Merah Putih pasti bisa. Gelandang Eropa Timnas Indonesia kaget bukan main. Tom Haye tak percaya tim Garuda bisa tantang Malaysia lagi setelah tahun-tahun panjang penuh penantian ini. Bukan lagi laga uji coba biasa, ini pertarungan gengsi berlapikan api ASEAN. Simak semua beritanya hingga selesai. Suasana panas mulai terasa jauh sebelum peluit pertama dibunyikan. Tom Haye, gelandang berdarah Belanda yang kini jadi tumpuan di lini tengah Timnas Indonesia, terbelalak tak percaya saat mendengar kabar
bahwa tim Garuda berpotensi bakal bentrok kembali dengan rival bebuyutan Malaysia dalam laga yang diproyeksikan berlangsung pada bulan Juni 2025 mendatang. Bintang Almere City itu tak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Bukan karena takut, justru sebaliknya Hei terlihat bersemangat, penasaran, dan siap tempur untuk menghadapi salah satu duel klasik Asia Tenggara yang syarat gengsi dan dendam lama. Selalu menyenangkan bermain di pertandingan seperti itu, ujarnya sambil tersenyum penuh makna. Pertemuan ini, jika jadi digelar, tak akan sekadar laga persahabatan biasa. Ini adalah pertarungan harga diri dua bangsa, duel dua kutub emosi supporter, dan laga yang diyakini akan membelah ASEAN menjadi dua kubu panas. Tak ada yang lupa bagaimana Indonesia membantai Malaysia 4-1 di AFF 2021. Laga terakhir yang masih segar dalam ingatan publik sepak bola Nusantara. PSSI sendiri kini tengah menyiapkan mini turnamen spesial FIFA Matchday di bulan Juni 2025 sebagai bagian dari pematangan tim jelang kemungkinan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam rangkaian laga uji coba itu, Indonesia sudah melayangkan undangan ke Lebanon, Kuwait, dan tentu saja Malaysia, musuh klasik yang sudah terlalu lama tak diajak berdansa di rumput hijau. Namun sayang seribu sayang, ketika Indonesia menunjukkan sikap terbuka dan bersaudara, FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, justru menolak ajakan tersebut. Sikap yang membuat publik heran dan makin menambah bumbu kontroversi seputar rencana duel besar ini. Haye, meski belum tahu apakah duel ini akan terrealisasi, tetap menyuarakan keinginannya. Saya tentu penasaran. Pertandingan seperti ini selalu terasa spesial. Meski disebut persahabatan, kita semua tahu kedua tim ingin menang dengan segala cara. Kini, semua mata tertuju pada dua laga terakhir Timnas Indonesia di grup C kualifikasi kontra Cina dan Jepang. Cukup satu kemenangan saja, Indonesia bisa melangkah ke babak keempat dan membuka jalan menuju mimpi abadi. Tampil di Piala Dunia. Dengan langkah PSSI yang gesit, spirit tim yang membara, dan dukungan supporter yang tak pernah padam, Timnas Indonesia kini bukan hanya sekadar penantang. Mereka adalah pemimpin kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Apakah Malaysia takut menghadapi Indonesia setelah kekalahan telak di AFF 2021? Jika laga ini terjadi, siapa yang kamu prediksi akan menang dan menguasai ASEAN? Haruskah FAM mengubah keputusannya dan menerima undangan PSSI demi sepak bola ASEAN yang bersatu? Tulis opinimu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bersama, kita dukung tim Garuda menjemput sejarah dan bakar semangat rivalitas tanpa batas.